Oke, saya ada di Colorado ini. Ini mobil akan saya perbaiki. Mobil ini overheat ya. Kalau di Indonesia bilang panas ya, naik panas. Karena radiatornya pecah. Penyebab radiator pecah itu karena termostat tidak bekerja dengan sempurna. Karena udah lama dan mileage-nya sudah 100.000 lebih, hampir 200.000. Mestinya 80.000 sampai 100.000 harus diganti termostatnya, di tune up. Mobil ini nggak pernah di touch ya, nggak pernah diperbaiki apa-apa. Jadi mulai dari beri cuma parkir pakai. Nah ini blok silindernya, head sama sama blok silinder itu udah bongkok, makanya ada kayak oli-oli ini. Waktu dia pecah keluar agak oli, ada oli. Mestinya kan dia cuma air radiator. Ya pertama saya harus melepas baterainya dulu. Setelah itu lepas radiator, karena radiator tetap juga akan dilepas ya. Lepas ini filter hostnya sama hostnya lagi. Nah, setelah baut-bautnya dilepas dan lepas alternator, karena kalau nggak lepas alternator, baut ini susah dikeluarin. Jadi harus lepas alternator dulu sama bracketnya, dilonggarin. Baru ini dilepasin. Alright. Ini dia. Itu alternatornya. Setelah itu saya harus lepas kabel yang itu dulu, dan kabel ini masih nempel di timing cover. Nanti setelah itu cabut engine mount ini, gantungan mesin ini, sama cabut engine cover, timing cover. Setelah itu lepas timingnya, dan sebelum dilepas harus cari top dulu. Oke, alright. Saya sudah lepas exhaustnya menuju ke katalitik. Nah, sekarang saya akan lepas timing belt sama tensioner sama water pumpnya. Cuman posisi sekarang saya setelah buka timing covernya, saya harus tandai timing beltnya. Artinya saya sudah posisi top ini, TOP. Jadi yang di atas noken asnya seperti ini tandanya. Nah, crank asnya seperti itu. Ini bilang camshaft, ini crankshaft. Posisinya 0, 0. Ini ada tandanya di pulley. Dan ini ke position camshaft seperti ini. Like this. Oke. Oke, baiklah. Setelah itu saya akan lepas semua baut yang di atas ini. Baut noken as. Di sini bilang rocker arm. Oke, setelah baut headnya dilepas, kan baut headnya ada 10, 5 di depan, 5 di belakang. Sekarang tinggal angkat, tapi semua kabel itu harus dilepas dari soket-soketnya. Ini kabel ini ke transmisi,
ke sensor-sensor dan ke injektor. Jadi ini harus lepas dulu. Ini dia. Jadi saya angkat dengan intake-nya biar gampang dan mau bersihin di luar lebih gampang. Oke, itu dia, memang udah parah. Ini hancur, memang udah lama. Aduh. Mau lanjut pekerjaan kemarin ini, mau bongkar mobil. Tapi salju keburu turun hari ini, dari subuh dia turun. Dan lihat pemandangan ini, wah. Jadi kerja di atas salju, dikelilingi salju. Coba lihat di Amerika ini, kita kerja cari duit, cari makan dengan kondisi begini. Saya heran juga kalau orang yang tinggal di Indonesia yang tidak ada salju, cuacanya di sana dingin tidak seberapa kayak di sini. Tapi kalau malas-malas, kasihan sekali. Sorry sekali saya nggak bisa ambil gambar dengan jelas ini karena nggak mungkin phone saya taruh di situ di atas salju. Terus lagi turun-turun salju juga ini sedikit. Ya, setelah timing belnya dipasang, timing bell, water pump dan tensionernya, saya mau ganti sekarang ini, mau ganti termostat. Mumpung dia sudah terbuka begini, ganti termostat lebih gampang ketimbang manifoldnya terpasang dan di sini kan ada alternator. Kalau di Indonesia kan dulu sering orang cabut termostatnya, ternyata itu nggak bagus. Karena kalau ada termostat, suhu di dalam mesin itu stabil. Misalnya termostatnya 120 derajat Fahrenheit. Jadi setiap di atas dari 120 termostatnya buka. Itu begitu dia udah dingin, dia kembali lagi. Ini termostatnya, wah belum pernah diganti. Ini termostat baru dengan gasket baru ini gasketnya.
Ini valve cover dan ini gasketnya. Ini harus diganti. Namun sebelum pasang gasket yang baru, ini harus benar-benar bersih nih. Disempret biar benar-benar bersih. Ini gasket baru ya. Ini gasket yang lama. Nah ini gasket yang bagian atas ini. Nanti kalau mau tutup yang itu baru pasang. Ini baru. Ini yang lama ini sudah bocor, hangus, dan pasti bocor. Oke, sekarang mau pasang ini valve covernya, tapi sebelum itu saya harus pasang injektor. Soket injektornya harus dipasang dulu. Yep. Selesai dipasang semua, tinggal radiator dan fan radiator. Tinggal itu. Ini radiator baru, ini radiator lama. Namun radiator baru dari pabrik dia nggak ada selangnya, nggak ada hose-nya, penutupnya, penutup capnya juga nggak ada. Nanti mau copot yang ini, selang ini masih bagus juga, pindah di situ. Dan ini jangan lupa, ini switch fan ya. Jadi pada suhu 100, kalau nggak salah ya, 150 atau 160 derajat Fahrenheit, switch ini akan berfungsi untuk menghidupkan fan. Oke, jadi ini saya akan pindah ini dan itu. Alright.